Kalau ada orang mengatakan, oh makna istawa arti istaula, ini nggak dikenal dalam bahasa, tidak dikenal dalam bahasa. Yang kita pakai dalil. Allah menyebutkan istiwa di atas arsy, kita wajib memahami istiwa sudah. Tidak diartikan dengan berkuasa. Makanya saya sebutkan di sini, yaitu kita mengikuti pemahaman salafus saleh, para imam yang mengikuti mereka, serta dengan arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Seperti yadullah, tangan Allah. Tangan ya diartikan dengan tangan. Allah menyebutkan tangan Allah, ya sudah diartikan dengan tangan. Nggak bisa diartikan tangan artinya kekuatan, nggak bisa diartikan dengan nikmat. Dalam pemahaman firqah yang sesat diartikan demikian. Atau dalam mazhab Asy'ari itu ditawil bahwa kedua tangan diartikan dengan kedua nikmat. Nggak boleh. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Nggak boleh kita tolak, nggak boleh kita takwil, nggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Itu kaidah dan ada di sini di buku ini, bahwa kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh. Bisa kafir mengingkari itu, seperti Jahmiyah. Maka dikatakan oleh para ulama salaf bahwa al-Jahmiyah itu kufar, Jahmiyah adalah kafir mereka. Karena apa? Mengingkari nama dan sifat Allah. Kalau kita mengajukan kritik atas pandangan Ibnu Taimiyah itu tidak serta-merta menafikan jasanya terkait bidang keilmuan Islam yang lain. Oke? Kritik itu tetap perlu disampaikan karena kita menjumpai pengikut-pengikutnya. Seperti ini nih misalnya, Syekh Utsaimin, ulamanya orang-orang Wahabi ya. Nanti mungkin akan kita ulas juga Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syekh Utsaimin juga mengikuti akidahnya Ibnu Taimiyah, dan ya Allah, kalau kita baca itu akidah menjurus pada tajsim ya. Seolah-olah Allah itu punya anggota tubuh, tapi anggota tubuhnya tidak seperti anggota tubuh kita begitu ya. Allah punya kedua tangan, tapi tangannya katanya beda dengan tangan kita. Ya sama aja, sama-sama punya tangan dong kalau begitu. Jadi orang Salafi Wahabi itu ketika berjumpa dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, ini perlu Anda tahu, seperti kata yad misalnya. Kita ambil satu contoh aja sebagai sampel ya. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah, kalau diterjemahkan secara literal itu kan tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka memahami bahwa Allah itu punya tangan beneran. Cuma tangannya beda dengan tangan kita. Lillahi yad la ka'aidina. Allah itu punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Ya kalau begitu sama aja dong. Tangan itu kan makna hakikinya adalah anggota tubuh. Dan mereka menyatakan ketika Allah punya tangan itu maknanya makna hakiki. Begitu ya. Makna zohirnya itu mereka terima. Dan itulah pandangan Ibnu Taimiyah. Ketika berjumpa dengan ayat musyabihat, Ibnu Taimiyah itu menolak takwil. Sebagaimana Salafi Wahabi sekarang menolak takwil. Menjawab dari video terbaru Muhammad Nuruddin Official, di mana di video dia terbaru pada sore ini dia ada bertanya ya di dalam video itu, yakni dia berkata mazhab salaf tidak ada yang mengatakan kita harus mengakui makna zohir dari ayat-ayat mutasyabihat. Maka saya akan menjawab pertanyaan dia itu, yakni dengan membacakan sebuah buku, yakni yang berjudul Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Yang saya miliki ini adalah terbitan pustaka Imam Asy-Syafi'i, cetakan ke-16 Zulhijjah 1438 Hijriah atau Agustus 2017 Masehi. Saya akan membacakan buku ini, yakni pada halaman 162. Tauhid al-asma was sifat. Ahlus sunnah
menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya telah tetapkan atas dirinya, baik itu dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mensucikannya dari segala aib dan kekurangan, sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak boleh ditakwil. Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas, Al-Auza'i, Al-Lais bin Sa'ad, dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah. Mereka semua menjawab, Amir ruha kama ja'at bila kaifa. Perlakukanlah sifat-sifat Allah secara apa adanya, dan janganlah engkau persoalkan, jangan engkau tanyakan tentang bagaimana sifat itu. Catatan kaki nomor 218 diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Al-Khalal dalam Kitabus Sunnah nomor 313, Al-Lalikai nomor 930, lihat Fatawa Hamawiyah Kubro halaman 303 cetakan 1 1419 Hijriah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tahqiq Hamad bin Abdul Muhsin At-Tuwaijiri, dan Mukhtasarul Al-Ulu lil Aliyil Ghuffar halaman 142 nomor 134. Sanadnya sahih, lihat Fathul Bari juz 13 halaman 407. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, Amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillahi ala muradi rasulillahi. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan kepada apa-apa yang datang dari beliau sesuai dengan apa-apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Catatan kaki nomor 219, lihat Lumatul I'tiqad oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan syarahnya halaman 36 oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan Ar-Risalah Al-Madamniyah halaman 27 oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tahqiq Al-Walid bin Abdurrahman Al-Lufariyan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, manhaj salaf dan para imam ahlu sunnah mengimani tauhid asma wa sifat dengan menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya dan telah ditetapkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam baginya, tanpa tahrif dan taktil serta tanpa takyif dan tamtsil, menetapkannya tanpa tamtsil, menyucikannya tanpa taktil, menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar, maha melihat. As-Surah ayat 11. Lafaz ayat laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, merupakan bantahan kepada golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Sedangkan lafaz ayat wa huwas sami'ul basir, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat, adalah bantahan kepada
orang-orang yang menafikan atau mengingkari sifat-sifat Allah. Sekian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya pertanyaan dari saudara kita Muhammad Nuruddin official itu ya, yang dia bertanya, manhaj salaf tidak ada yang mengatakan kita harus mengakui makna zohir dari ayat mutasabihat. Itu sudah saya jawab, yakni perkataan bahwa Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas, Al-Auza'i, Al-Lais bin Sa'ad dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah tentang berita yang datang mengenai sifat Allah. Mereka semua menjawab, Amir ruha kama ja'at bila kaifa. Perlakukanlah sifat-sifat Allah secara apa adanya. Janganlah engkau persoalkan, jangan engkau tanyakan tentang bagaimana sifat itu. Marojiknya tadi saya telah bacakan. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat.